Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas siapa yang masih belum bisa move on darimu sampai sekarang ya. Barangkali ada seseorang yang mungkin mantan kamu atau seseorang dari masa lalu. Siapa aja bisa ya, bisa teman dekat, ataupun gebetan, atau memang mantan kamu ya, atau yang saat ini masih berhubungan dengan kamu. Kita akan cari tahu siapakah dia yang sampai saat ini masih belum bisa move on, atau sampai saat ini masih susah move on dari kamu ya. Kita akan cek energi dia siapa. Oke, di sini ada Seven of Heart. Jadi di sini yang saya lihat bahwa dia ini sampai sekarang memang masih mengagumi kamu. Bisa jadi dia adalah pengagum rahasia kamu. Memang dia dari dulu menyukai kamu dan perasaan itu sampai sekarang belum berubah ya. Siapakah dia yang masih belum bisa move on dari kamu sampai sekarang? Ada kartu Two of Club, Dead End. Jadi di sini kalau yang saya lihat dia adalah seseorang yang pernah memiliki hubungan sama kamu, namun hubungan itu tidak berhasil berkembang atau hubungan itu belum kemana-mana, jadi masih di sana-sana aja. Misalnya kamu masih baru kenalan atau baru dekat sama dia, hubungan itu belum sempat berkembang tapi kalian sudah pisah duluan, atau mungkin belum sempat dekat tapi mungkin dianya yang udah ngilang atau kamunya yang udah menjauh, seperti itu. Jadi di antara kalian pernah terjadi hubungan yang stuck, hubungan yang mandek, nggak kemana-mana ya, atau bisa pernah putus ya, dan saat ini mungkin sedang tidak berkomunikasi. Siapa lagi dia yang sampai saat ini belum bisa move on dari kamu? Ada kartu Princess of Spades. Dia ini bisa aja seseorang yang kalau bisa saya bilang belum terlalu dewasa. Tingkah lakunya masih kekanak-kanakan ya. Terutama dia itu seseorang yang senangnya diperhatikan, senangnya disayang sama kamu, tapi terkadang dia gak bisa bales kebaikan kamu, kasih sayang kamu, seperti itu ya. Di sini kalau yang saya lihat dia juga masih suka kebebasan, masih suka berpetualang. Usianya bisa lebih muda dari kamu, atau kalau memang dia tidak lebih muda, bisa jadi memang usianya masih muda ya. Kalau nggak dia memang masih muda, kalau dia usianya sudah tua ya, mungkin memang dia masih belum dewasa ya. Tapi dia seseorang yang bersemangat menjalani hidup. Dia seseorang yang kalau bisa saya bilang masih baru memulai tahap pelajaran hidup. Artinya di saat ini dia baru memulai perjalanan spiritualnya dia, alias baru healing ya. Siapa lagi dia? Seseorang yang sampai saat ini masih belum bisa move on dari kamu. Ada kartu Four of Heart. Dia adalah seseorang yang keberadaannya jauh dari kamu. Bisa LDRan ya, ini ada beda kota, beda pulau, beda negara. Yang jelas kamu sama dia, kalau tidak berjarak secara hati, memang kamu sama dia berjarak
secara jarak tempat tinggal kalian memang sangat berjauhan ya. Yang paling dominan adalah di mana kamu sama dia terbentang lautan seperti di gambar ini ya. Siapa lagi dia? Seseorang yang sampai saat ini masih belum bisa move on dari kamu. Ada kartu Ace of Spades Realization. Dia adalah seseorang yang saat ini baru mengerti arti hidup. Sepertinya kamu banyak mengajarkan dia tentang hidup, tentang cinta, tentang sebuah komitmen, ya. Di sini kayak dia baru terbuka matanya. Apa itu cinta? Cinta tidak sekedar hanya perasaan yang saling mencintai, tetapi cinta juga butuh perjuangan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Dia baru menyadari akan hal-hal penting seperti itu di dalam hidupnya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Yang saya lihat di sini, dia baru aja memulai proses pendewasaan di dalam dirinya dia. Ya. Semenjak bertemu kamu, dia semakin dewasa. Dia semakin menyadari apa itu arti cinta, apa itu arti hidup, ya. Siapa lagi dia? Seseorang yang masih belum bisa move on dari kamu. Di sini ada kartu Six of Club. Kalau yang saya lihat di sini, kalau hubungan kamu masih on off sama dia ya, artinya perjalanan kamu sama dia itu masih sangat panjang untuk bisa sampai ke tahap komitmen. Di sini kalau yang saya lihat dari kombinasi kartu sampai ke kartu terakhir ini, saya melihat dia itu seseorang yang mikirnya ribet duluan. Artinya belum apa-apa, dia udah takut duluan. Sebenarnya hal itu nggak buruk sih dan juga tidak salah. Justru hal itu sebenarnya baik ya. Jadi artinya dia bukan orang yang gegabah mengambil sebuah keputusan. Dia bukan orang yang tergesa-gesa, artinya masalah hidup tidaklah hanya hal cinta ya. Orang seperti itu sebenarnya bagus, cuma jatuhnya jadinya lambat di dalam sebuah hubungan karena dia terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak perhitungan, seperti itu. Bottom of the deck-nya ada kartu King of Heart ya. Di sini saya melihat beberapa dari kamu, dia adalah seseorang yang mungkin ya ada yang businessman di sini atau businesswoman, ada yang dealing dengan pengusaha dan atau siapapun dia, apa yang dia kerjakan itu cukup terkenal atau dia bisa jadi memang orang terkenal juga bisa. Atau kalau dia bukan orang terkenal, dia dikenal dengan pekerjaannya, skillnya, keahliannya seperti itu. Dan di sini saya melihat juga dia seseorang yang sebenarnya secara emosional stabil, cukup dewasa secara emosional ya. Tapi kalau dalam tingkah laku terkadang masih perlu banyak pembelajaran. Kalau secara emosional dia cukup dewasa karena di sini saya melihat ada dua sosok yang berbeda. Jadi saya rasa di sini energi yang masuk tidak satu orang tapi ada 2 atau 3 orang yang saya lihat di sini ya. Karena yang satunya masih belum dewasa, yang satunya secara emosional memang sudah dewasa. Tapi terkadang dia ini susah untuk berkomitmen ya. Kalau saya lihat orangnya susah berkomitmen tapi tebar pesonanya banyak gitu. Jadi dia menebar benih cinta banyak, tapi ke semuanya nggak ada yang dijadiin, ke semuanya dianggap teman dekat aja kayak gitu. Kita akan cari tahu dari kartu oracle-nya sebenarnya alasan dia itu apa ya? Tidak bisa move on dari kamu. Apa alasan dia tidak bisa move on dari kamu? Apa alasan dia tidak bisa move on dari kamu?
Apa alasan dia tidak bisa move on dari kamu? Di sini ada kartu patience. Oke, jadi sosok kamu itu yang tidak bisa dia lupakan adalah kamu orangnya penyabar banget. Bahkan di sini kalau yang saya lihat, kesabaran kamu tuh udah sering melampaui batas sebenarnya. Tapi entah kenapa kamu itu sama dia bisa sebegitu sabarnya menghadapi perilaku dia yang kurang dewasa atau kurang menyenangkan seperti itu ya. Apalagi yang membuat dia susah move on dari kamu? Ada support. Di mata dia, kamu adalah seseorang yang selalu mendukung dia dalam segala hal. Kamu selalu mensupport dia. Support dia dari hal kasih sayang, dukungan, ataupun mensupport dia dari hal materi juga bisa. Dia melihat kamu itu sosok yang selalu mendukung dia dalam segala hal. Jadinya dia punya semangat hidup juga gara-gara kamu. Apalagi yang membuat dia susah move on dari kamu? Ada kartu misteri. Di sini kalau yang saya lihat, kamu pintar membuat dia menjadi semakin penasaran saat ini. Jadi di mata dia, kamu itu sekarang sangat misterius. Mungkin kamu sudah lama gak ngabarin dia. Mungkin kamu sudah lama ngediemin dia. Dia melihat kamu mungkin sudah move on sekarang dari dia, udah menjauh. Jadi dia semakin penasaran sama kamu. Tidak tahu apa yang terjadi sama kamu, sehingga kamu bisa berhasil move on atau mungkin menjauh dari dia. Atau mungkin kamu tiba-tiba juga tidak menghubungi dia, seperti itu ya. Sekarang kamu yang susah ketebak. Dulu dia yang susah ketebak. Tapi sekarang sudah berputar roda kehidupan, saya rasa di sini. Dan akhirnya kamu yang susah ditebak oleh dia. Karena tiba-tiba kayak kamu menjauh, yang saya rasakan di sini ya, tiba-tiba kamu menjauh, tiba-tiba kamu menghilang, atau mungkin tiba-tiba kamu ngeblokir dia. Dan di sini ada kartu soul connection. Ya, kalau udah keluar kartu soul connection pastinya susah buat move on ya. Karena dimana sudah ada koneksi jiwa. Artinya sudah ada jiwa itu yang saling mengenal antara jiwa kamu dan jiwa dia. Terkoneksi antara jiwa itu lebih sulit move on ketimbang hanya terkoneksi dari luar ya. Dia merasa kalau kamu sama dia itu sejiwa. Di sini bisa twin flame, bisa soulmate ya. Karena ada soul connection. Apalagi alasan dia susah move on dari kamu? Apalagi alasan dia susah move on dari kamu? Ada kartu self love. Dia melihat kamu sekarang sudah berhasil menjalankan self love ya. Sekarang dia benar-benar melihat kamu sebagai sosok yang berbeda. Kamu sekarang jauh lebih dewasa, kamu sekarang jauh lebih tegas. Bahkan kamu sudah tahu apa yang kamu mau. Sesuatu yang tidak kamu mau, kamu tidak akan lagi menjalankan hal itu, memberikan kesempatan bagi hal-hal yang tidak kamu sukai, termasuk dia. Dia sangat melihat perkembangan diri kamu sekarang. Maka dari itu dia sekarang ini lebih respect sama kamu ketimbang yang sebelumnya. Karena kamu sudah bisa menghargai diri kamu sendiri, kamu sudah bisa menempatkan diri kamu. Kamu sudah bisa memposisikan diri kamu di mata dia. Ya. Apalagi alasan dia susah move on dari kamu? Ada kartu passion.
Karena di sini yang memiliki gairah yang sama dia itu ya kamu. Dia itu bergairahnya cuma sama kamu, gitu. Jadi kamu itu kayak paket lengkap ya, kalau yang saya lihat di sini. Paket lengkap, kamu tidak hanya bisa menggairahkan dia, tapi kamu juga sebagai sosok yang bisa mendamaikan dia, menenangkan dia, mensupport dia. Jadi kamu tuh paket lengkap buat dia. Maka dari itulah dia susah banget move on dari kamu. Karena dia artinya sampai sekarang belum bisa menemukan seseorang seperti kamu. Tidak ada yang menandingi kasih cinta kamu kepada dia, tidak seperti orang lain ya. Kita lihat bottom of the deck-nya. Ada family. Di sini beberapa dari kamu memang sudah mungkin sudah punya anak sama dia ya. Beberapa dari kamu memang sudah pernah menjadi bagian dari keluarganya dia, mungkin sudah ada yang menikah sama dia atau pernah menikah, artinya sekarang mungkin sudah cerai ya. Atau skenario yang kedua, kamu itu udah seperti keluarganya dia sendiri. Atau seperti ibunya dia yang mampu merawat dia, yang mampu memperhatikan dan menyayangi dia. Sehingga di sini terlihat seperti seorang ibu sedang digenggam tangannya oleh seorang anak, ya, karena kamu yang selalu mensupport dia. Jadinya kamu seperti keluarganya dia sendiri, dia anggapnya begitu, ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari kartu tarotnya. Apa perasaan dia sama kamu saat ini? Apa perasaan dia sama kamu saat ini? Apa perasaan dia sama kamu saat ini? Ada kartu Nine of Swords ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat, dia masih merasa tidak enak banget sama kamu. Sampai saat ini dia masih menyimpan rasa penyesalan dan rasa bersalah dia kepada kamu. Penyesalan yang begitu dalam yang saya lihat di sini sehingga terkadang dia susah tidur, terkadang dia kepikiran kamu karena rasa bersalahnya dia sendiri sama kamu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu? Ada kartu Three of Wands. Ya, dia merasa sangat berjarak sama kamu sekarang ya. Kayaknya kamu itu jauh banget dari jangkauan dia. Kayaknya susah banget dia itu mau menggapai kamu. Mungkin ada beberapa dari kamu yang komunikasinya diblokir atau terblokir ya. Memblokir, mungkin kamu yang ngeblokir komunikasi dia. Ada yang memang aksesnya sudah tertutup, artinya mungkin kalian masing-masing sudah tidak saling memfollow akun, bisa jadi ya. Atau yang ketiga, memang kamu sama dia LDR-an gitu, jadi kamu sama dia saling berjauhan dan jadinya susah buat ketemu. Ya, jadi itu membuat dia ngerasa kayak jauh banget mau menjangkau kamu. Apalagi perasaan dia sama kamu saat ini? Ada King of Wands. Beberapa dari kamu dealing dengan seseorang yang sudah menikah atau sudah berkeluarga, sudah punya pasangan. Kalau dia belum menikah, artinya mungkin dia sudah punya pasangan ya. Dan di sini kalau yang saya lihat, meskipun dia sudah punya pasangan,
tetapi dia sangat tertarik sama kamu. Kalau dia masih single, ya dia masih selalu terkoneksi sama kamu ya, masih selalu mikirin kamu. Itu yang dia rasakan. Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Ada kartu The Wheel. Dia berharap ada sebuah perubahan yang positif yang terjadi dengan kalian di sini. Tapi dia hanya bisa kayak menyerahkan semua ini kepada takdir. Menyerahkan semua ini kepada alam semesta, dia hanya mengikuti alurnya saja ya. Mengikuti arus mengalir. Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Ada kartu Page of Wands. Kalau yang saya lihat di sini, dia pengen banget sih berkomunikasi sama kamu, mengabari kamu, itu pengen banget. Itu perasaan dia ya. Pengen kayak ngobrol, mulai chatting sama kamu, atau bahkan nelpon kamu tuh dia pengen banget. Tapi di sini tetap ya, saya melihat dia itu masih belum siap komit sih. Kebanyakan dari kartu-kartu ini menggambarkan dia masih susah berkomitmen. Ada yang masih suka kebebasan, ada yang karena kondisi yang berjauhan LDR yang membuat dia susah untuk berkomitmen ya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Kalau ingat kamu, dia itu kayak langsung bergairah gitu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu? Ada kartu Ten of Swords. Kalau dalam hal perasaan ya, kartu ini menggambarkan bahwa dia itu kecewa berat dengan situasi yang terjadi di antara kalian. Situasi ini membuat dia benar-benar down. Mungkin kamu sama dia emang kebanyakan sudah putus ya, atau sudah tidak berkomunikasi. Kita lihat bottom of the deck-nya. Ada kartu Five of Pentacles. Di sini dia merasa ada situasi di mana finansial dia yang belum mendukung buat kamu sama dia bisa bersatu. Artinya dalam hal finansial, dia masih belum siap, itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa memang hubungan ini kayak sudah sulit untuk diperjuangkan karena emang sudah terlanjur lama putus mungkin, atau sudah terlanjur dingin, seperti itu. Dia merasa sekarang ini kalau kamu itu udah mengabaikan dia, melupakan dia, atau mungkin sudah gak pengen lagi sama dia. Dia ngerasanya kayak gitu. Di sini ada kartu Ten of Wands. Di sini saya melihat bahwa memang saat ini banyak hal ya yang dia jalani, termasuk beban dia juga banyak, tanggung jawab dia juga banyak kepada keluarga, pekerjaan. Ya, itu juga sih yang membuat dia akhirnya nggak bisa fokus dengan hubungan cinta. Ada juga di sini yang belum sanggup move on dari kamu. Dia seseorang yang selalu membohongi kamu ya. Dia seseorang yang banyak menyimpan rahasia sama kamu, artinya dia sangat tertutup sama kamu. Mungkin di saat bersama kamu, dia beberapa kali mengkhianati kamu juga bisa, bermain di belakang kamu, ya, memanipulasi kamu, seperti itu. Tapi sampai saat ini dia tidak bisa move on dari kamu. Yang dia lakukan, dia cuma bisa bersembunyi sambil memperhatikan kamu dari jauh, sambil stalking kamu, seperti itu. Bagi dia kamu itu terlalu perfect, terlalu sempurna. Kamu sangat baik. Dan kamu tuh kayak ibaratnya kebaikan kamu itu 80% dan mungkin sisi jahat kamu 20%.
Kalau dia mungkin sisi jahatnya 80%, baiknya 20%. Jadi kayak kebalikannya dari kamu gitu, dan dia ngerasa kayak nggak pantas untuk mendapatkan kamu. Di sini ada kartu Knight of Swords. Saya merasa kamu sama dia ke depannya akan berkomunikasi lagi. Saya merasa ke depannya dia akan mendatangi kamu atau memulai komunikasi dengan kamu. Tetapi di sini, di saat dia berkomunikasi sama kamu, dia yang pengen dimengerti kondisinya atau didengarkan. Ingin dimengerti ya, ingin dipahami sama kamu. Ada Three of Cups, saya merasa di saat dia mendatangi kamu, dia akan menawarkan perdamaian. Ya, artinya rekonsiliasi, berdamai kembali, artinya berkomunikasi sama kamu tuh pengennya berdamai, seperti itu. Itu sih yang saya rasakan ya. Oke, untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari air sign Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak dari fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Water sign juga ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Earth sign juga ada Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Untuk zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak dari zodiak Taurus, sangat kuat di sini ya. Oke, sekarang saya akan ambil charm Shio. Siapa tahu ada Shio kamu dan dia di sini. Ada Shio kuda. Ada Shio macan. Ada Shio naga. Ada Shio ayam. Ada Shio tikus. Ada Shio babi. Ada Shio anjing. Ada Shio kerbau. Ada Shio kelinci. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka ya. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu dan dia, tanggal putus, tanggal ketemu, tanggal jadian, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan. Ada angka 5. Ada angka 7. Ada angka 18. Ada angka 1. Ada angka 17. Ada angka 10. Ada angka 2. Ada angka 8. Ada angka 16. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf X. Ada huruf N. Ada huruf H. Ada huruf V. Ada huruf I. Ada huruf W. Ada huruf S. Ada huruf A.
ada huruf G. Oke, sekarang saya akan ambil charms. Sebentar ya. Charms hari ya. Nama-nama hari. Jadi nama-nama hari ini bisa mungkin hari lahir kamu, hari lahir dia, atau mungkin ada hari spesial di antara kalian berdua. Saya akan ambil. Ada hari Minggu. Ada hari Rabu. Ada hari Selasa. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan ya, nama-nama bulan. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau mungkin ada bulan spesial di antara kalian ya. Bulan itu mungkin bisa bulan jadian, bulan putus, atau bulan kalian akan ketemu nanti. Ada bulan Desember. Wow, sebentar lagi dong ya. Ada bulan Januari. Ada bulan Agustus. Ada bulan November, sekarang dong ya. Ada bulan Juni. Ada bulan April. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu ada yang punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silahkan di pause dulu videonya ya. Oke, kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton, iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk readingan. Siapa yang masih belum bisa move on dari kamu? Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.